Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil analisis dengan judul analisis data penjualan iPhone untuk mengidentifikasi seri terlaris dan tren penjualan. Sebelum mulai presentasi, perkenalkan nama saya Nayla Alfarafisa dengan NIM 240415. Saya Nasma Latulima dengan NIM 240406. Dan saya Nabila Putri Meliana dengan NIM 240407. Sebelum masuk ke pembahasan, berikut agenda presentasi kami. Yang pertama, pendahuluan dan latar belakang. Yang kedua, deskripsi dataset. Yang ketiga, metodologi penelitian. Yang keempat, hasil analisis data. Yang kelima, insight dan rekomendasi. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Latar belakang penelitian adalah karena sebuah toko retail menjual berbagai seri iPhone dengan tipe, warna, kapasitas, dan harga yang berbeda. Dari banyaknya transaksi tersebut diperlukan analisis data agar diketahui seri mana yang paling diminati konsumen, bagaimana perkembangan penjualan dari bulan ke bulan, serta preferensi pelanggan terhadap warna dan kapasitas penyimpanan. Tujuan analisis ini yaitu: satu, mengidentifikasi seri iPhone terlaris; yang kedua, analisis tren penjualan bulan April hingga Mei; yang ketiga, membandingkan harga dengan volume penjualan; yang keempat, mengetahui preferensi warna dan kapasitas; dan yang terakhir, memberikan rekomendasi bisnis berdasarkan hasil analis. Di sini ada deskripsi dataset yang kami gunakan berasal dari data internal penjualan toko retail. Data diambil dari dua set Excel, yaitu penjualan bulan April dan Mei tahun 2026. Total terdapat 1000 transaksi dengan 8 variabel, yaitu tanggal, bulan, model, warna, kapasitas, jumlah pembelian, harga, dan total transaksi model iPhone yang dianalisis terdiri dari 6 seri, yaitu iPhone 13, 14, 15, 15 Pro, 16, dan 16 Pro. Selanjutnya adalah metodologi. Dalam penelitian terdapat 5 tahapan. Yang pertama adalah data collection, yaitu mengumpulkan data transaksi. Yang kedua, data cleaning, yaitu menggabungkan data April dan Mei, memperbaiki data yang kurang rapi serta mengecek data yang kosong maupun duplikat. Yang ketiga adalah data processing, yaitu mengelompokkan data berdasarkan modul, bulan, warna, dan kapasitas. Selanjutnya dilakukan analisis data menggunakan statistik deskriptif. Terakhir adalah membuat visual data menggunakan Microsoft Excel, Python, dan PowerPoint agar hasil analisis lebih mudah dipahami. Di slide ke-6 ada seri iPhone terlaris. Berdasarkan hasil analis, dapat diketahui bahwa iPhone 13 merupakan seri terlaris dengan total penjualan sebanyak 351 unit. Posisi kedua ditempati oleh iPhone 14 sebanyak 345 unit, kemudian iPhone 15 Pro sebanyak 342 unit. Namun apabila dilihat dari sisi pendapatan, justru iPhone 16 Pro memberikan kontribusi Lenovo terbesar karena memiliki harga jual yang paling tinggi. Jadi dapat disimpulkan bahwa volume penjualan tertinggi belum tentu menghasilkan pendapat terbesar. Tren penjualan. Grafik ini menunjukkan perkembangan penjualan setiap minggu. Pada minggu pertama bulan April terdapat penjualan sebanyak 174 unit. Penjualan mencapai puncaknya pada minggu kedua April, yaitu 247 unit. Memasuki bulan Mei, penjualan cenderung stabil pada kisaran 214 hingga 241 unit setiap minggu. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan konsumen terhadap iPhone relatif stabil selama periode penelitian. Selanjutnya ada harga dan revenue. Slide ini membandingkan harga jual setiap model dengan kontribusi pendapatan. Terlihat bahwa iPhone 16 Pro dan 15 Pro memiliki volume penjualan yang tidak terlalu besar. Namun, kedua model tersebut mampu menyumbang hampir 46% dari total pendapatan karena harga jualnya jauh lebih tinggi dibanding model lainnya. Artinya, produk premium memberikan keuntungan yang lebih besar meskipun jumlah unit yang terjual lebih sedikit. Di slide ke-9 ada preferensi warna dan kapasitas. Dari hasil analisis, preferensi konsumen warna blue menjadi warna yang banyak dipilih dengan total 442 unit. Namun secara keseluruhan perbedaan jumlah penjualan harga warna tidak terlalu jauh. Sedangkan untuk kapasitas penyimpanan 256 GB lebih diminati, yaitu sekitar 51% dibandingkan kapasitas 128.
sebesar 49%. Hal ini menunjukkan bahwa konsumen mulai memiliki kapasitas penyimpanan lebih besar. Prinsip dan rekomendasi berdasarkan hasil analisis terdapat beberapa prinsip. Pertama, terjadi pergeseran minat konsumen menuju seri iPhone yang lebih baru, khususnya iPhone 16. Kedua, hingga yang tinggi tidak selalu mengurangi keuntungan, justru model premium memberikan kontribusi revenue yang besar. Ketiga, preferensi warna relatif merata sedangkan kapasitas 256 GB sedikit lebih diminati. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar toko menambah stok iPhone 16, 16 Pro, dan 15 Pro serta melakukan promosi khusus untuk iPhone 13 dan 14 agar penjualan tetap terjaga. Selanjutnya ada kesimpulan. Sebagai kesimpulan, penelitian menggunakan 1000 transaksi penjualan iPhone selama bulan April hingga Mei 2026. Hasil analisis menunjukkan bahwa iPhone 13 merupakan model dengan penjualan terbanyak, sedangkan iPhone 16 Pro memberikan kontribusi pendapatan terbesar. Selain itu, konsumen cenderung mulai beralih ke seri yang lebih baru dan lebih memiliki kapasitas penyimpanan 256 GB. Dengan analisis berbasis data seperti ini, toko dapat menentukan strategi stok dan pemasarannya yang lebih tepat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila pendapat kekurangan dalam penyampaian kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.